Setelah kita berjumpa tiga atau ini tidak usah canggung-canggung lagi nanti. Takbir. Selawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Insinyur Firman Sahye AMBA MSc. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita Ustadz. Beliau lagi charper juga dengan Allah, tapi charpernya jauh beliau. Ya langsung ke pusatnya sana beliau lagi charper. Insya Allah beliau juga menyaksikan mudah-mudahan, karena link YouTube-nya juga sudah kita buat. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa kehadiran beliau mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini akan terus diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang ingin kami sampaikan atas nama keluarga besar dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami, generasi muda Islam yang luar biasa. Ini sahabat hijrah, ini perlu kita dukung, karena ke depan generasi emas itu akan terlahir dari generasi Islami. Karena manusia tidak hanya cukup dengan pintar, tapi juga manusia harus dibekali oleh iman yang kuat. Insya Allah dari sahabat-sahabat hijrah yang hari ini kumpul kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional yang amanah. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati, kami cintai, ini Adinda Ustadz Hanan Attaqi. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat sehingga terus bisa menginspirasi generasi muda, sehingga insya Allah ya akan hijrah ini seluruh generasi muda di Indonesia ini. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati para tokoh agama, ya ini ada Ustadz, ada Kiai, ada para haji dan hajah yang hadir pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan insya Allah pada anak-anak kami generasi muda khususnya di Provinsi Lampung, yang insya Allah kita semua akan selalu mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama keluarga besar Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mensupport kegiatan ini, dan sekaligus juga kami mengucapkan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dalam kegiatan hari ini atau mulai dari persiapan sampai hari ini dan nanti setelah kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah pada kesempatan ini bulan yang penuh rahmat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan baik, dan insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi akan membawa keberkahan, dan insya Allah menjadi bekal kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Muprihan Thoib Esos MM selaku Wakil Rektor 3 IIB Dharma Jaya Bandar Lampung. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, kita akan menyimak, kita akan menerima transferan ilmu dari gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya saya mau survei dulu sedikit ya. Ini kan di Masjid Kampus ya. Coba acungkan tangannya di bawah para pejuang mahar. Mana? Nggak ada. Pejuang mahar. Aduh, saya mau bilang jomblo. Terlalu gimana gitu, nggak enak. Ini bahasa halusnya. Pejuang mahar mana Cung? Oh udah pada nikah semua ini? Oh ini kajian parenting, kajian rumah tangga ini. Mana? Coba jangan malu-malu. Ini kan kita mau caper sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pejuang mahar mana? Bapak jangan ngacung, nggak boleh. Bapak nggak boleh ngacung. Mana yang pejuang mahar mana? Oh. Mayoritas ya, mayoritas ya. Kalau yang di atas yang penanti halal mana? Oh Masya Allah mayoritas juga ya. Oke, jadi udah ketahuan ya. Sebelum kita nanti bertemu dengan gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi, jangan lupa juga
Ini untuk mempersiapkan infak terbaiknya ya. Nanti akan ada kotak infak yang pasti akan berkeliling. Hari ini hari yang sangat spesial, penuh keberkahan. Hari Jumat, waktu yang mustajab juga sampai nanti menjelang maghrib. Kemudian juga bulan Ramadan ya. Ini silakan untuk bisa mempersembahkan infak terbaiknya. Pastinya ini untuk program dakwah juga. Dan juga hari ini kita punya lelang Al-Quran Special Edition ya. Dan pastinya ini sangat-sangat limited banget. Ada yang mau? Ini dilelang nih Al-Qurannya nih. Cuman ada beberapa saja. Ada yang mau cung? Kita akan buka dengan harga 500.000 ya. Ayo Rizki di tangan Allah ya. Jangan malu-malu. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Cung. Cuman ada 3 atau berapa gitu, ini special edition banget. Ada yang mau? Oke, masih masih mau ngecek dulu mobile bankingnya ya. Oke, nggak apa-apa, santai nggak apa-apa. Nanti kita akan mengajukan lagi ya, menawarkan lagi untuk yang mau. Ini ada Quran special edition acara hari ini, kita akan lelang ya. Dan juga pastinya terima kasih ini untuk yang sudah mengorganize dengan sangat luar biasa, yaitu Sahabat Hijrah Lampung ya. Jangan lupa ini boleh di follow Instagramnya di @sahabathijrahlampung, boleh di subscribe juga ini YouTube-nya ya, di share, di like, di komen, pokoknya silakan. Dan juga terima kasih untuk komunitas Cinta Sholawat, dan juga pastinya terima kasih untuk IIB Dharma Jaya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga ini terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung acara roadshow hari ini, konser Langit Ramadan bulan Caper kepada Allah Subhanahu wa taala bersama gurunda kita Ustadz Hanataki, yaitu terima kasih untuk Sambal Alu, terima kasih untuk Rokez Roti Keset, terima kasih untuk Siger Horse, terima kasih untuk Dawet in Lampung, terima kasih untuk Wakaf Quran, terima kasih untuk Dharma Jaya The Best, terima kasih untuk Ikan Bakar Gembul, terima kasih untuk Kebab Salahuddin, dan supported by Dharma Jaya The Best, Masjid Adua, Masjid Taqwa Metro, dan juga Ayo Cinta Masjid, dan juga Masjid Tolbil Ilmi dari Dharma Jaya ya. Dan juga media partner, terima kasih @Lampung, @Info Kiai, @Info Lampung Terkini, @MPQ_channel, @dd.lampung, dan juga @ddf.lampung. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan besar kecilnya, insya Allah bernilai sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Nampaknya udah pada nggak sabar ya. Oke. Kenapa sih pada lemes? Jam berapa sekarang? 16.37, berarti masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam lagi untuk kita sama-sama untuk menantikan berbuka puasa di hari yang ke-6 Ramadan. Tapi kita akan sama-sama menyimak, menerima transferan ilmu, kita akan menggali hikmah, menjemput hidayah bersama guru kita Ustadz Hanataki dengan tema bulan Ramadan, bulannya caper kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Kami persembahkan untuk Anda guru kami Ustadz Hanan Ataki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah ولا يسلب من شكره ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan jaza kepada yang pertama adalah Bapak Wakil Rektor IIB Dharma Jaya dan segenap para dosen, kemudian para guru, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz. Ini saya mohon maaf ya dikasih tempat di atas. Walaupun nggak pantas untuk duduk di sini, tetapi mudah-mudahan nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kemudian juga khususnya buat anak-anak muda Lampung, apa kabarnya semuanya? Masya Allah luar biasa. Dan terima kasih secara khusus buat sahabat hijrah dan semua yang sudah berta'awun, saling menguatkan, saling mensupport dalam proyek langit ataupun konser langit kita pada sore hari ini. Di sini juga ada influencer anak muda nih, Bang Ikram Rizal. Barakallahu fiik. Saya tahu, googling dulu. Karena nggak asing wajahnya ya, dan mudah-mudahan kehadiran Bang Ikram ini bisa menjadi penyemangat juga buat kita semuanya. Dan Kak Buni juga sebetulnya influencer anak muda ya, yang biasanya sibuk di TV, tetapi beliau mau mensupport dakwah untuk ngedampingin saya jalan-jalan keliling Indonesia untuk dakwah. Makasih Kak Buni dan semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sengaja ngambil tema Ramadan tahun ini dalam roadshow dakwah saya dengan tema Bulan Caper kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sejak 2015 ketika pulang dari Mesir, saya mengambil segmentasi dakwah anak muda, terutama anak nongkrong, anak main, anak komunitas, anak gaul. Saya tidak mengambil segmen anak muda yang sudah ke masjid, yang udah ngaji lama, santri dan seterusnya, aktivis, karena sudah banyak ulama, kiai, ustadz yang mendakwahi dan yang mentarbiyah mereka. Saya merasa dengan kapasitas ilmu saya yang pas-pasan, kayaknya yang cocok buat saya adalah segmen yang masih sama-sama belajar, yaitu segmen anak muda main, nongkrong, komunitas, dan gaul. Sehingga sejak saya mengambil segmentasi dakwah ini, saya berusaha untuk berijtihad melakukan tajdidul mustalahat. Arti tajdidul mustalahat itu adalah sebuah pembaharuan istilah dalam dakwah. Pembaharuan istilah dalam dakwah, bukan memperbaharui teks, karena teks itu sakral dari Allah, kemudian juga dari Rasulullah SAW. Tetapi yang diperbaharui atau ditajdid itu adalah terjemahnya atau bahasa komunikasi dakwahnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Jadi Allah tidak mengutus seorang rasul ataupun seorang dai kecuali menggunakan bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka sejelas-jelasnya apa yang Allah inginkan. Dan salah satu di antara lisanul qaum, bahasa kaum yang saya terjemahkan dengan bahasa segmentasi dakwah adalah bahasa anak muda. Bahasa anak muda itu banyak kamusnya di sosial media, di TikTok ya, kemudian di IG, kemudian di YouTube, sebagian kecil kalau segmen anak muda itu di FB. Ada banyak sekali istilah-istilah anak muda yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai terjemah dalam teks-teks dakwah agar bisa difahami oleh anak muda. Termasuk ketika saya mengambil tema Ramadan tahun ini dengan kata caper, yang semua kita tahu itu adalah singkatan dari apa? Ya, cari perhatian. Nah, caper ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Hanya istilahnya saja baru. Sama seperti ketika awal dulu 2015 kita bikin sebuah tren di Indonesia. Saya nggak mampu membuat pesantren karena saya kapasitasnya pas-pasan. Bukan ulama,
bukan kiai, hanya seorang dai. Sehingga saya nggak ngerasa pede bikin pondok pesantren. Soalnya pondok pesantren itu kaderisasi calon-calon ulama yang hebat. Harus dibimbing dan dipimpin oleh ulama yang hebat juga. Sementara segmentasi dakwah saya anak muda main itu rasanya agak berat kalau saya menyediakan fasilitas pesantren untuk mereka belajar. Sehingga karena saya nggak bisa bikin pesantren, sehingga saya ingin menyebarkan risalah-risalah Islam itu dengan sebuah tren. Maka kita menyebutnya dengan istilah pesan_tren. Jadi pesannya disebarkan lewat tren, bukan lewat ceramah, bukan lewat narasi, tetapi lewat sebuah tren. Makanya kalau ada yang mengatakan Ustadz Hanan seorang penceramah, sebetulnya saya bukan penceramah. Saya nggak sehebat Ustadz Abdul Somad di atas panggung yang menggelegar, orator ulung. Karena dasarnya suara saya kecil. Tadi aja soundman-nya pasti langsung ngegedein volume ya. Karena awal-awal salam beda banget sama Kak Buni. Karena Kak Buni MC yang biasa di atas panggung. Saya bukan penceramah. Saya bukan orator. Ingin kita sebarkan lewat tren tersebut. Maka kita memulai mencari pesan apa kira-kira di antara pesan-pesan Islam yang mau kita angkat menjadi tren. Yang pertama banget, pilot project. Setelah diskusi sosial eksperimen, sedikit riset, akhirnya kita mengambil satu pesan Islam yang mau kita angkat menjadi tren, yaitu yang mau kita display ke anak muda Indonesia, yang mau kita share, yang mau kita broadcast, yang mau kita post, yang mau kita upload ke anak muda Indonesia, yaitu hijrah sebagai tren. Mulailah kita menyusun strateginya, bagaimana membuat sesuatu menjadi tren. Karena sebelum 2015, hijrah menjadi sebuah narasi dalam peringatan Tahun Baru Islam. Hijrah itu adalah konten ceramah. Hijrah itu materi ceramah memperingati Tahun Baru Islam. Tetapi dia tidak menjadi sebuah lifestyle-nya anak muda, tidak masif, nggak masuk ke segmen yang jauh dari masjid. Sehingga kita berpikir gimana cara biar hijrah ini masuk di dalam lifestyle-nya anak muda. Manhajul hayah, cara hidup mereka. Sehingga akhirnya hijrah kita angkat menjadi tren. Mulailah saya membuat akun sosial media, IG yang pertama. Kita isi dengan berbagai macam activity. Kita angkat tema-tema yang berkaitan dengan bahasa anak muda. Salah satu yang cukup ramai waktu itu dan fenomenal adalah kita membuat sebuah ngaji dengan istilah nongkrong. Ngaji di masjid, kita ganti istilahnya nongkrong di masjid. Awalnya saya dihujat, di masjid kok nongkrong kayak di kafe. Lalu saya tanya ke teman-teman dai yang lain, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab. Terjemahan majelis dalam bahasa Indonesia apa? Majelis, bukan. Kalau majelis itu masih bahasa Arab, belum diterjemahin kan ya? Terjemahan dari majelis dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia adalah tempat orang berkumpul atau duduk atau berkelompok. Itu artinya majelis, orang duduk rame-rame atau orang duduk dalam sebuah halakoh atau kelompok, itu namanya majelis. Sehingga kalau duduk berkelompok disebut majelis dalam bahasa Arab, bahasa anak mudanya nongkrong. Sehingga nongkrong itu bukan istilah aneh, bukan istilah negatif, apalagi disebut sebagai bid'ah, enggak sama sekali, itu hanyalah terjemah saja. Makanya kemudian saya nanya ke teman-teman dai yang mempertanyakan ijtihad dakwah tadi, boleh enggak saya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Kata beliau, boleh. Tapi kan itu bahasa dipakai sama opa-opa. Kan itu bahasanya drakor, bahasanya ARMY, bahasanya BTS ya. Boleh enggak dipakai terjemahan Al-Quran ke bahasanya ARMY? Boleh. Walaupun dipakai sama BTS dan drakor opa-opa, ya karena itu cuma terjemahan. Kalau gitu saya tanya lagi, boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa India? Boleh, tapi kan dipakai sama Syahrul Khan, Coach Hotahe. Belum lahir ya? Banyak yang belum lahir waktu itu, jadi nggak tahu. Apalah pokoknya, saya juga nggak update.
Tapi kan dipakai sama Bollywood. Cuman kan itu cuman bahasa. Oke, kalau gitu boleh nggak saya terjemahin Al-Quran ke bahasa Inggris? Boleh, tapi kan dipakai Disney, dipakai Marvel, dipakai sama film-film Hollywood. Kata mereka itu cuma terjemah. Kalau gitu boleh dong saya menerjemahkan teks-teks Islam ke bahasa anak muda. Supaya mereka lebih klik dengan bahasa itu. Ini hanya terjemah, saya tidak merubah teks. Akhirnya kita bahasakan nongkrong di masjid yuk. Anak muda diajak nongkrong, dalam emosional mereka nyaman. Oh nongkrong, yang kebayang itu adalah duduk santai, ngobrol dan segala macam. Masjidnya kita konsep se-youth friendly mungkin. Apa masjid youth friendly yang paling gampang? Banyak colokan listrik buat ngecas handphone ya. Kalau boleh sih ada wifi gratis. Kemudian passwordnya lupa. Passwordnya lupa, L-U-P-A. Ada passwordnya, lupa. Kemudian apalagi misalnya kalau mau lebih keren lagi ada semacam food truck. Food trucknya kecil-kecil aja, VW Kombi ya. Itu sih nggak kecil, keren ya. Terus ada kopi gratis, kolaborasi sama beberapa kafe yang mau support dakwah. Nanti mereka brandnya semakin dikenal oleh anak muda. Sehingga masjid itu menjadi masjid yang youth friendly, sangat akrab sama anak muda. Muncullah kita pilih Masjid Al-Latif di tengah kota Bandung. Yang dalam 2 tahun kemudian masjid itu menjadi digelari oleh anak muda Bandung sebagai masjid gaul. Karena anak muda nongkrong di situ. Tadinya yang sholat di situ tuh kakek nenek. Saya udah ngisi di situ sekitar 8 tahun, kajian saya rata-rata temanya tentang sakaratul maut. Kalau udah tema itu pasti semangat. Tapi begitu dirubah menjadi konsep masjid anak muda, akhirnya yang tadi bapak ibu, kakek nenek tadi merasa nggak nyaman lagi di masjid. Saya juga ngerasa bersalah nih bikin kakek nenek jadi nggak ke masjid lagi nih gara-gara saya. Karena begitu masuk masjid anak muda semua. Saya aja sekarang masuk ke Al-Latif ngerasa kayak udah paling tua sendiri. Karena rata-rata anak-anak generasi 2000 ke sini lahirnya. Ini artinya konsepnya memang dibikin muda. Hijrah dijadikan sesuatu yang anak muda banget lah. Udah datang ke masjid dengan bahasa yuk nongkrong di masjid. Atau boleh juga diterjemahin kopdar deh di masjid. Ketika udah nongkrong di masjid, mereka cari posternya apa nih? Ngajinya tentang apa sih? Akhirnya muncul tema atau judul kajian namanya Jovisa. Apa terjemahannya? Jomblo fi sabilillah. Dengan poster kayak jihadis. Anak muda pakai sorban Irak, cadaran, pakai apa? Senjata laras panjang yang mainan, tapi di ujungnya ada mawar. Pakai rompi, tapi di sini dikasih coklat. Ini simbol-simbol ala-ala Valentine. Cuman kita nggak mau menabrak sesuatu, tetapi kita menggesernya. Kalau menabrak kita mengatakan Valentine haram, pacaran haram, segala macam, itu nabrak. Tapi kalau saya metodenya digeser. Digeser itu didorong pelan-pelan, sampai akhirnya tidak berpengaruh lagi. Kalau ditabrak, ditabrakin. Kalau kita kuat, dia jatuh. Kalau kita lemah, kitanya yang jatuh. Akhirnya kita pakai sebuah poster namanya Jovisa, Jomblo Fisabilillah. Apa sih maksud dari jomblo fisabilillah ini? Kok ada jomblo, ada fisabilillah? Kan orang taunya jihad fisabilillah, sekarang jomblo kok fisabilillah? Kalau bahasa Ustadz Felix, karena saya sahabatan dengan beliau, bahasa beliau adalah udah putusin aja. Itu versi Ustadz Felix. Saya nggak mau menggunakan bahasa fatwa. Nahnu du'at walaysa qudat. Saya prinsipnya, saya ini da'i bukan qadhi, bukan hakim. Sehingga saya tidak mengeluarkan fatwa. Biarlah para majelis ulama, para kiai, para ustadz, para ulama yang mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu saya kira sudah banyak dikeluarkan tentang haramnya pacaran. Tetapi kenapa masih banyak yang pacaran? Karena mungkin buat anak muda fatwa nggak terlalu ngeklik di hati mereka. Sehingga akhirnya kita pakai bahasa anak muda, jomblo fisabilillah. Yang tadinya jomblo itu sesuatu yang dianggap memprihatinkan, kasihan, negatif, dijadikan bahan bulian. Lo jomblo, aduh kasihan banget. Jadi bahan bulian kan. Akhirnya kita semangati para jomblo bahwa jomblo itu ternyata bisa juga bernilai
kebaikan yang luar biasa di sisi Allah, disebutlah dengan istilah jomblo fisabilillah. Apa di antara dalilnya? Syabun nasya'a fi ibadatillah. 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, pemuda. Syab di sini kata para ulama hadis adalah yang belum menikah. Maksudnya, walaupun secara usia syab itu sampai usia 40, tetapi maksud dari hadis di sini adalah syabun yang belum menikah, karena ujian sebelum menikah itu banyak. Salah satu yang paling berat dari ujian sebelum menikah itu apa? Ujian mantan. Itu yang paling berat. Yang lebih berat lagi apa? Ujian adik kakak. Apa ujian adik kakak? Ditolak dengan bahasa, kita jadi adik kakak aja ya. Itu lebih berat lagi daripada mantan. Berat itu. Sehingga syabun, pemuda yang bertahan dengan sabar dalam ujian-ujian ketika dia masih single, nggak mau pacaran, nggak mau berkhalwat, nggak mau berbuat dosa, nggak mau kepoin IG orang pakai akun palsu. Kok Ustadz tahu pengalaman ya? Katanya, benar nggak sih? Saya juga pakai soalnya. Jadi kalau dia sabar untuk tidak melakukan dosa itu, maka dia adalah nasya'a, dia tumbuh fi ibadatillah atau fi ta'atillah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh keren banget. Makanya kita nyebutnya dia itu walaupun single, walaupun sendiri, walaupun jomblo, tetapi hidupnya fi sabilillah. Filosofinya dalam teman-teman, karena saya tidak menamakan itu asal-asalan. Butuh perenungan dan tafakuh dalam urusan dakwah dan fiqhul waqi', memahami realitas. Viral jomblo fisabilillah, banyak jomblo-jomblo yang datang, termasuk Kak Buni waktu itu. Sebelum Kak Buni nikah tuh, dia kan MC TV tuh Kak Buni. Pulang ke Bandung pengen dengar tema jomblo fisabilillah. Akhirnya rame. Terus pas udah Ramadan kita bikin lagi sebuah kegiatan, yaitu kegiatan sholat qiyam asyarah min awakhir Ramadan. Kita terjemahin dengan istilah konser langit. Qiyam 10 malam terakhir Ramadan, karena anak muda waktu itu belum tertarik untuk sholat tahajud, apalagi 1 malam 1 juz. Itu berat banget tuh. Di awal-awal saya baru takbir, itu pertama Masya Allah udah pada nangis. Begitu bacanya alif lam mim, wah nangisnya, wah luar biasa. Saya pikir mereka khusyuk ya, tapi beres 2 rakaat saya tanya, saya belum nangis kok, kalian udah nangis, kepanjangan Ustadz. Ternyata nangisnya bukan karena khusyuk tapi kepanjangan. Padahal cuman baca 1 rakaat 1 lembar. Jadi 10 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 lembar itu kurang lebih ya 7 menit lah. Kalau bacanya santai, kalau bacanya cepet ya bisa 3 menit. Tapi ada juga tuh yang Valentino Rossi ya, yang Al-Fatihah 3 detik kan, 1 nafas, ada yang kayak gitu. Tapi berhubung kalau buat saya sih itu bacaan yang imamnya pro banget itu. Kebenaran saya imam yang masih amatiran, jadi nggak bisa cepet-cepet. Bacanya santai, pelan-pelan, soalnya amatiran. Kalau udah pro, alhamdulillah, amin, pro banget. Itu udah profesional banget dah. Tapi karena saya amatiran bacanya alhamdulillahirabbilalamin. Takut salah, takut kesandung jadi jalannya pelan-pelan. Akhirnya kita namakanlah tahajud atau qiyam Ramadan itu dengan nama konser langit. Kok istilahnya konser sih? Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran, yaitu bacaan imam, ketika sholat tahajud dan ketika sholat subuh itu masyhud, ditonton. Masyhud itu artinya ditonton, disaksikan, dilihat, dipandang. Siapa yang nonton performance-nya imam dan makmum ketika sholat tahajud dan sholat subuh? Allah dan penduduk langit. Nanti kalau kita baca tafsirnya, siapa yang menyaksikan bacaan imam ketika sholat subuh? Allah dan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Sehingga karena pemahaman itu kita menerjemahkannya, sesuatu yang paling megah untuk ditonton itu di dunia anak muda adalah konser. Ini lifestyle anak muda banget, konser. Tergantung budget. Kalau yang budgetnya gratisan, konsernya di luar lapangan. Kalau yang agak bayar dikit, di dalam lapangan.
bayarannya lebih berat, lebih besar lagi di dalam ballroom. Kalau yang mahal-mahal banget ke Australia, ke Singapura ya, Coldplay konser datang ke Australia, bayar sekian juta. Puncaknya adalah Tomorrowland. Bendera yang dikibarkan di Tomorrowland, bendera Israel yang paling banyak. Begitu DJ Alan Walker keluar tuh, langsung semuanya udah hilang akal. Semuanya ruku dan sujud dengan cara mereka masing-masing. Ya, kalau orang bisa melakukan konser sebegitu dahsyatnya, kenapa Islam dan dakwah tidak bisa? Akhirnya kita bikinlah konser yang lebih dahsyat daripada Tomorrowland, yang cuman di bumi, konser kita disaksikan di langit, namanya konser langit, yaitu Qiyamu Ramadan. Gimana cara biar konser langit ini menarik buat anak muda? Maka kita harus punya seorang imam muda. Karena mereka yang menarik adalah DJ mudanya. Saya rasa DJ Tomorrowland pasti jomblo, nggak mungkin udah nikah. Udah nikah tuh nggak akan jadi lagi DJ di Tomorrowland. Biasanya dia DJ-nya di di beer house atau mungkin di klub. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, DJ-nya yang masih muda, yang menarik, yang secara fisik juga good looking. Kita cari ini imam yang good looking, yang menarik, yang keren. Akhirnya kita kader. Yang pertama kita angkat namanya Ustadz Muzammil. Kita jadikan imam muda. Akhirnya Muzammil booming di Indonesia. Muncul lagi setelahnya Salim Bahanan, muncul lagi Takim Malik, muncul lagi Ibrahim Quran. Sampai sekarang banyak imam-imam muda. Kita setting seperti itu. Sehingga sholat menarik buat anak muda. Karena yang imaminnya anak muda. Hafiz, bacaannya bagus. Apalagi kalau Muzammil waktu itu kita dandanin pakai baju kotak flanel. Kemudian main skateboard juga, temenin saya sama teman-teman anak skateboard di Bandung. Akhirnya menarik, jadilah Qiyam Ramadan kita penuh. Saya bilang 2 tahun insya Allah jalan tutup. Tahun yang kedua alhamdulillah jalan di depan Masjid Al-Latif itu tutup dengan peserta sekitar 25.000 anak muda. Dan 25.000 anak muda itu adalah anak muda gaul. Dari mana Ustadz tahu gaul? Tatoan. Yang akhwatnya bawa tentengan, isinya apa? Mukena, karena dia tidak berhijab. Kalau yang datangnya udah cadaran, saya merasa dakwah saya gagal. Karena yang cadaran bukan segmen saya, tapi segmen ulama yang lebih fakih daripada saya. Silakan belajar ke Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang udah cadaran. Dakwah saya segmennya yang belum berhijab bahkan. Sehingga ada yang datang ke masjid tapi nggak pakai hijab, dia nanya ke panitia, saya boleh nggak ikut kajian Ustadz Hanan? Oh boleh. Karena di masjid lain nggak boleh, soalnya nggak pakai hijab. Ketika udah di dalam disediakan hijab, bentuknya mukena dulu dia pakai. Lalu kemudian kita motivasi, bukan kita judge, bukan kita marahin, kita motivasi tentang hijab. Akhirnya pelan-pelan mulai berhijab kalau ke masjid aja. Kalau taklim berhijab, dia bawa ada kerudung pendek kecil di dalam tasnya, dia bawa. Keluar dari masjid, dia buka lagi. Lama-lama, aduh udah keenakan pakai hijab, pakai aja walaupun masih segini. Lama-lama turun sampai akhirnya nutup semuanya, sampai mata-matanya saya juga udah gak kenal lagi. Luar biasa. Wah ini lebih daripada istri saya nih. Karena saya mengambil mazhab tidak bercadar walaupun saya respect sama yang bercadar. Tetapi ketika ada yang bercadar, saya pikir ini yang baru hijrah, langsung kayak gini ngejos banget, luar biasa Masya Allah. Ini adalah konsep dakwah anak muda yang kita set dari tahun 2015. Jadilah hijrah sebagai sebuah tren. Akhirnya karena dia tren, berkembang dengan sendirinya. Muncul komunitas-komunitas dengan nama hijrah yang sangat banyak di Indonesia. Alhamdulillah salah satunya adalah Sahabat Hijrah. Muncul lagi event dengan nama hijrah, salah satunya bernama Hijrah Fest. Bahkan istilah festival kita bikin duluan biar dia menjadi sesuatu yang melekat dalam dakwah. Tadinya tablik akbar. Terus kita bikin jangan pakai tablik akbar, tapi pakai istilah festival. Akhirnya jadilah Hijrah Fest. Teman-teman artis akhirnya meng-create sebuah event namanya Hijrah Fest. Berkembang, namanya juga tren, seperti bola salju. Muncul industri setelahnya, biasanya setelah tren muncul industri, turunan dari tren. Muncul TV Hijrah, datang ke saya minta endorse, Ustadz boleh nggak mempromosikan TV kita, ini TV Hijrah. Saya bilang TV yang belum hijrah sama yang sudah hijrah bedanya apa? Terus ada lagi kulkas hijrah, saya juga bingung, kulkas hijrah itu dengan yang belum hijrah bedanya apa gitu kan ya. Karena yang menentukan dia isinya apa itu bukan kulkasnya, pemilik kulkasnya.
Dia bilang kalau yang udah hijrah kulkas isinya korma Ustadz. Oh, saya juga baru ngerti. Oh berarti kalau udah hijrah kulkas isinya kurma. Kalau belum hijrah isinya ya gitu deh. Oh gitu. TV kalau udah hijrah bedanya apa? Kalau udah hijrah setiap waktu sholat dia muncul suara muzamil azan. Oh gitu. Kalau belum hijrah dia nggak ada azannya. Masya Allah. Kayaknya rata-rata TV di Indonesia sudah hijrah. Karena waktunya sholat mereka azan. Mudah-mudahan hijrahnya utuh lah insya Allah ya. Muncul turunannya industri. Kemudian kita bikin lagi hijrah yang berkembang ke komunitas-komunitas besar di Indonesia. Apa salah satunya? Saya mentargetkan supporter bola. Karena itu komunitas yang belum dekat dengan masjid. Supporter bola, gimana caranya? Saya pengen mempersaudarakan 4 supporter bola yang lumayan gede di Indonesia. Aremania, Bonek, Bobotoh Viking, 5 panglimanya mau ngaji. Pemain bola Persibnya mau ngaji. Setelah mereka ngaji, akhirnya Bobotoh Viking banyak yang akhirnya hijrah. Hasilnya apa? Karena mereka udah hijrah, ketika mereka mau tanding bola, mereka kepikiran tentang sholat maghrib. Karena pertandingan bola biasanya menjelang maghrib. Maghrib itu baru 1-0, kan berat. Akhirnya mereka kepikiran nih, mau ditinggalin gimana? Tadi kalah 1-0 nih. Akhirnya kita sediakan musola yang mobile di luar stadion. Sehingga siapa yang mau sholat boleh sholat di situ dengan tempat wudhu yang portable segala macam. Tapi waktunya masih tanding. Akhirnya mereka mendesak televisi, mendesak PSSI untuk merubah jadwal tanding. Mulailah berubah. Begitu mau tanding dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah 1 stadion. Kebayang gak stadion baca Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi? Itu efek hijrah. Setelah beres sama teman-teman Bobotoh Viking, akan antara Viking dengan The Jack. Karena salah satu di antara program jenius dakwah Nabi adalah mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Lagi yang lain, apa nih? Geng motor. Karena di Bandung ada 4 geng motor. 1 geng motor kuat muda yang tergabung dalam geng motor waktu itu. Kita ajak nih panglima-panglimanya yang kemana-mana masih bawa pistol, bang ngaji kita bang. Wah akhirnya ya udah sambil jalan Ustaz, touring dulu ngaji santai, tapi yang ringan-ringan dulu. Rata-rata jawabannya boleh, banyakin boleh aja, jangan banyakin haram. Kaget mereka. Alhamdulillah mereka mau hijrah. Setelah itu kita persaudarakanlah antara 4 geng motor dalam sebuah kegiatan Ramadan yang kita sebut dengan ngabuburit. Kalau di kita ada ngabuburit, ada ngabuburit riding. Ngabuburit di Bandung kita panggungin nih panglima-panglima geng motor untuk deklarasi persaudaraan. Sejak saat itu alhamdulillah hampir gak ada lagi tawuran antar geng motor. Dan yang luar biasanya lagi geng motor berubah. Tapi qadarullah pandemi mulai rame lagi nih. Mulai ada tawuran, di Jogja mulai ada kelitih lagi. Ada apa misalnya, gak bisa sekedar narasi, ceramah, khutbah, nulis buku enggak. Harus membuat sebuah program yang langsung masuk ke dalam lifestyle mereka, cara hidup mereka. Gunakan sosial media semaksimal mungkin. Alhamdulillah ini menjadi, kenapa saya ngomong kayak gini, saya pengen memotivasi sahabat hijrah secara khusus dan anak muda Lampung secara umum atau para mahasiswa Dharma Jaya yang kelak akan menjadi influencer masyarakat. Kalau kalian mau berdakwah kepada anak muda, jangan lagi menggunakan mindset bahwa dakwah itu identik dengan ceramah. Itu hanya salah satu varian dalam dakwah. Kalau buat saya, dakwah itu adalah memprogram sebuah perubahan. Itulah dakwah. Memprogram sebuah perubahan. Bukan menceramahi audiens. Bukan menceramahi umat. Menceramahi hanya menjadi salah satu di antara tools yang dipakai untuk memprogram perubahan tersebut. Sehingga kalau kita menerjemahkan dakwah itu adalah memprogram perubahan, semua kita bisa berdakwah. Semua kita bisa berdakwah, bukan hanya penceramah. Seorang pengusaha bisa berdakwah dengan hartanya, dengan support materinya, finansialnya. Seorang profesional bisa berdakwah dengan skill dan ide-ide cerdasnya.
Seorang anak muda bisa berdakwah dengan tenaganya, dengan skillnya, dengan apapun yang kita miliki. Karena itulah yang dicontohkan Nabi kemudian para sahabat. Memprogram perubahan dari jahiliyah kepada Islamiyah. Dari zulumat kepada nur. Itulah dakwah dengan definisi yang saya pahami. Allahu a'lam, mungkin ada definisi yang lebih luas dan lebih dalam dari ini. Tapi saya meyakini bahwa dakwah itu adalah memprogram sebuah perubahan. Sehingga ketika kita membuat sebuah kegiatan seperti ini, saya ingin menamakan kegiatan ini dengan nama Konser Langit. Temanya adalah Bulan Caper kepada Allah. Ini biar kita paham kenapa memilih tema tersebut. Kalau saya mengangkat tema ini kepada umum, Bapak Ibu, jamaah yang udah rajin ke masjid, saya akan mengatakan Ramadan bulan takarrub kepada Allah. Ramadan bulan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Cuman anak muda pas saya bilang takarrub, itu jenis apa ya? Mereka bingung. Terus gimana cara bikin hashtag dari takarrub ya? Kan susah bikin hashtag takarrub. Akhirnya caper ke Allah, caper ke langit. Itu gampang bikin hashtagnya. Karena hashtag menjadi salah satu trik untuk menjadikan sesuatu ramai, viral, trending. Akhirnya saya terjemahkanlah bulan takarrub kepada Allah dengan istilah bulan caper kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan Ustadz yang dijadikan sebagai bulan caper? Kan kita bisa aja caper ke Allah di bulan-bulan yang lain. Apa maksud caper ke Allah? Memancing perhatian Allah, menurunkan pertolongan dan pandangan Allah. Kenapa kok Ramadan? Karena ternyata Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memperhatikan hambanya dengan perhatian yang sangat lebih dan istimewa. Dimulai dari malam pertama. Qadarullah udah lewat. Tapi bisa insya Allah kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah tahun depan, jangan sia-siakan malam pertama dari Ramadan. Kenapa? Malam pertama Ramadan, kata Nabi SAW, Allah memandang hamba-hambanya pada malam pertama Ramadan. Maka siapa yang malam pertamanya dia habiskan dengan ketaatan, Allah menjanjikan untuk mereka terbebas dari api neraka selama-lamanya. Itu artinya Allah perhatian sama kita di bulan Ramadan. Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Allah memperhatikan kita di banyak waktu, tetapi ada waktu yang sangat istimewa. Misalnya dalam satu hari, ada prime time, di mana views-nya lebih tinggi, engagement-nya lebih tinggi. Kira-kira kalau kita mau posting, kita memilih prime time-nya kapan? Ini tanya ke influencer dulu nih, Bang Ikram. Kira-kira kalau posting jam berapa nih Bang? Habis asar. Habis asar. Ada lagi nggak? Sama subuh. Subuh ya? Masya Allah. Kuliner subuh ada yang lihat ya? Luar biasa. Habis asar, subuh. Atau mungkin tergantung konten juga ya, ada konten yang habis isya. Ada konten yang kalau misalnya lebih ke ibu-ibu berarti duha. Karena ibu-ibu waktu yang kosong itu waktu duha. Suaminya udah berangkat kerja, anaknya udah berangkat sekolah. Waktu itu waktu bukanya TikTok dan Reel. Cari, wah nemu pargoy. Partai goyang. Wah ada goyangan yang baru nih, A, B, C, Z. Nggak habis-habis. Terus aja. Sampai lagu Thailand yang salah ngomong juga viral ya. Nggak jelas artikulasinya viral. Cuma neng-neng-neng doang viral, Masya Allah. Ada orang yang nemu, nemu Raja Jin katanya. Ternyata itu adalah kaki sapi yang dikasih ceker ayam. Tapi ketika dibikin konten, vlog, wah viral. Walaupun isi komennya adalah menghujat. Tapi kan yang penting viral. Dan dia tahu banget jam-jamnya tuh. Artinya kita juga memperhatikan jam mana yang engage-nya bagus, jam yang mana yang views-nya tinggi. Maka dalam konteks ibadah juga demikian. Walaupun semua waktu itu dalam waktu Islam itu baik, nggak ada waktu buruk. Semua waktu baik, semua hari baik, semua bulan baik, tetapi di antara yang baik ada yang istimewa. Nggak ada yang buruk, yang ada yang baik dan istimewa kalau dalam mindset iman. Semua waktu baik. Mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Sabtu, mau hari Ahad, semua baik. Tapi yang paling baik Yaumul Jumu'ah, kemudian Isnain, kemudian Khamis. Dalam satu hari semua waktu baik, tetapi yang paling baik adalah pertama sepertiga malam menjelang subuh.
sepertiga malam terakhir. Siapapun yang memposting kebaikannya, amal solihnya ke langit di waktu itu, maka dia mendapatkan perhatian Allah secara khusus. Kenapa? Nabi SAW bersabda, setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, turun. Kalau waktu yang lain Allah menyaksikan dari arasy, kalau yang sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allahu a'lam tafsirnya, saya nggak mau terjebak di antara tafsir-tafsir akidah. Tetapi yang jelas teksnya demikian. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya yang beriman, hal min taib, ada enggak yang mau bertobat? Aku ampuni dosanya, aku terima taubatnya. Hal min dhi hajah, ada enggak yang punya masalah sini, aku akan berikan dia pertolongan. Hal min sa'il, ada enggak yang meminta sesuatu, sini aku berikan apa yang dia minta. Allah sendiri yang nawarin loh di sepertiga malam terakhir. Hal min taib, kita lagi tidur, kita pendosa, tapi masih tidur. Allah nanya, hai hambaku yang banyak dosa, bangun, sini aku terima taubat kamu, aku ampuni dosa kamu. Allah sendiri yang membangunkan kita dan menawarkan kebaikan untuk kita. Sepertiga malam terakhir. Itu disebut dengan prime time dalam bahasa sosial media ataupun konten. Setelah sepertiga malam terakhir, subuh. Dari mulai qobliyah subuh, sholat subuh, ba'da subuh, sampai sholat syuruk. Itu prime time yang luar biasanya juga. Sampai Nabi SAW mendoakan umatnya dengan doa, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Karena waktu pagi itu adalah waktu yang paling baik. Kemudian kapan lagi? Asar. Kenapa asar? Karena asar itu ada sholatul wusta namanya. Sholat yang sangat istimewa. Kemudian kapan lagi? Isya. Isya itu sholat yang nilainya kalau kita lakukan secara berjamaah di masjid seperti sholat tahajud setengah malam. Intinya teman-teman, dalam waktu ada waktu-waktu yang istimewa di mana kalau kita pengen caper, perhatikan waktu itu. Mulai dari satu hari, jam berapa yang kita bisa caper-caperan sama Allah. Kemudian dalam satu pekan, hari apa yang paling baik kita buat caper-caperan sama Allah. Senin, Kamis, Jumat, sehingga di waktu itu kita disyariatkan baca Al-Kahfi, baca Yasin, sedekah, dan seterusnya amal-amal solih termasuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat. Sebelumnya kita bersih-bersih dulu, potong kuku dan seterusnya. Kenapa? Karena di waktu itu caperan kita di mata Allah itu sangat istimewa. Seminggu, sebulan ada namanya Ayyamul Bait. Hari di tengah bulan, 13, 14, 15 tengah bulan. Sehingga siapa yang di tengah bulan itu caper kepada Allah, salah satunya dengan puasa sunnah tengah bulan, maka dia mendapatkan perhatian Allah. Ada lagi kapan? Dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu ada bulan-bulan haram. Dan yang paling tinggi dan istimewa adalah bulan Ramadan. Walaupun dia tidak termasuk dalam bulan-bulan haram. Jadi Ramadan adalah sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari, sebaik-baik malam dalam satu tahun kalau kita pengen caper sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak keganti sama bulan yang lain, nggak keganti sama hari yang lain, apalagi malam, nggak keganti sama malam-malam yang lain. Di dalam Ramadan kita tahu ada satu malam yang kalau kita menggantinya dengan beribadah non-stop selama 80 tahun, bahkan itu belum bisa mengalahkan satu malam saja di dalam Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pengen caper sama Allah, ini kesempatan kita teman-teman. Mumpung kita baru berada di paruh pertama dari Ramadan, belum lewat paruh kedua, baru paruh pertama nih. Maka maksimalkan caper-caperan kita ke Allah. Gimana cara caper? Perbanyak amal solih. Gimana cara kita caper sama manusia? Mencaper ke manusia dengan caper ke Allah itu beda teman-teman. Kalau caper ke manusia, caranya perlihatkanlah kebaikan kita. Kalau caper ke manusia, perlihatkanlah kebaikan kita. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri merekam, megang kamera. Itu cara caper kepada manusia. Tapi nggak semua kayak gitu ya, jangan kita generalisir. Karena ada juga yang niatnya buat syiar. Kita berhusnuzon aja. Cuman untuk diri kita, tergantung kalau niatnya untuk dapat views, dapat like, dapat repost, terkenal, nambah followers, berarti itu namanya ria'an nas. Riya. Tapi kalau niatnya adalah mansanna fil islami sunnatan hasanah, sunnah itu artinya apa? Teladan, contoh.
Nggak bisa sesuatu itu dicontoh kalau nggak ditampakkan. Gimana mau mencontohi sesuatu yang nggak tampak kan? Berarti kalau niatnya adalah untuk menjadi sunnah hasanah, bahasa lainnya adalah syiar, menjadi sebuah tren positif, inspirasi, insya Allah itu menjadi kebaikan. Tergantung niat. Cuman ada istilah dulu itu, kalau ikhlas indikasinya tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu ya. Kalau sekarang tangan kanan bersedekah, tangan kiri megang kamera. Udah gitu, udah ngasih, ternyata lupa nge-mencet. Pak, bentar lagi Pak, balik lagi. Ngasih yang kedua, oh ternyata shaking. Wah Pak, maaf ya Pak, sekali lagi aja Pak, tadi retake ya Pak, retake. Ambil lagi. Sampai berkali-kali, sampai orangnya sebel, akhirnya sedekahnya dibalikin, akhirnya dia merekam diri sendiri. Ini artinya, kita kalau mau caper sama manusia itu posting. Mau caper sama manusia itu broadcast. Mau caper sama manusia itu apalagi story. Guys, gue lagi naik motor nih. Guys, gue di lampu merah. Guys, lampunya udah hijau. Wah, terus aja per detik. Guys, aku udah sampai ya di kampus. Guys, motor aku hilang. Guys, salah, ternyata salah parkir, bukan hilang. Segala macam. Rame aja story sampai kayak benang jahitan tuh. Itu cara caper kepada manusia. Sehingga harapan kita diperhatiin, bahasa sosmednya diperhatiin apa? Views, engagement. Mereka akan melihat, wah luar biasa. Harapannya dengan viewsnya tinggi, nambah followers, nambah subscribers, di komen. Walaupun kadang-kadang hasilnya bukan dapat komen positif, malah dihujat dan dibully sama netizen. Apalagi netizen Indonesia adalah netizen terkeren sedunia. Ngalahin pasukan URA. Ya, keren banget tuh. Kita kalau mau perang dunia ketiga nih, nggak usah pakai nuklir, keluarin aja netizen Indonesia, wah habis tuh negara-negara lain ya. Udah banyak lah, sampai siapa tuh, Jeff Bezos, Elon Musk, kapok sama netizen Indonesia, keren banget lah. Mujahadahnya luar biasa, militansinya dahsyat. Jadi sesuatu itu bisa viralnya dahsyat banget. Karena emang Indonesia pertama emang penduduknya gede, kedua inisiatifnya tinggi. Keren. Nah tapi ternyata ada juga yang dapatnya nggak seperti yang diharapin. Ada tuh yang bikin konten di bawah rel kereta api. Dia tiarap di bawah rel, begitu kereta lewat dia rekam. Berharap dapat views, malah dihujat. Berharap dapat followers, malah unfollow, di block. Ada lagi caper ke cewek, pura-pura ngucapin selamat apa misalnya, selamat ulang tahun, selamat malam, apa segala macam, ngirim emoticon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang paling ampuh karena harus dibales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau enggak dijawab dosa. Wah, susah kan? Udah dikirim. Karena dia kan bisa lihat walaupun nggak buka kan ketahuan dong assalamualaikum. Sengaja nggak akan dibuka sama dia. Sehingga contreng dua tapi nggak biru-biru. Kita liatin terus kita pantengin nih kapan birunya. Sekali-kali dia mencet nggak sengaja biru. Dia langsung astagfirullahaladzim biru. Karena nggak sengaja mencet. Karena udah terlanjur mencet akhirnya dia terpaksa untuk membalas typing. Wah dia typing. Typingnya aja di screenshot coba. Typingnya doang tuh di screenshot. Gua di typingin loh. Typingnya doang belum send. Wah typing, screenshot. Wah langsung disimpan di galeri foto khusus yang istimewa. Kalau perlu typingnya repost lagi di story. Gua dapet typing. Wes, dapat typing aja bangga. Dipantengin typing. Tapi perasaan jawab salam gak selama ini deh. Kenapa typingnya lama banget? Karena dia baru klik di tempat teks, tapi belum nulis, kan udah typing tuh. Belum nulis tuh, dia masih bingung, jawab gak ya, kan typing terus tuh. Jangan-jangan dia menulisnya panjang banget nih, satu alinea. Lama-lama dia kayak galau gitu, gak jadi deh. Lasin. Waduh sakit banget tuh. Udah typing lasin, gak kesen. Wah itu sakit banget. Akhirnya story-nya di-delete lagi. Itulah nasib kalau kita caper kepada manusia. Tapi kalau kita caper sama Allah, nggak kayak gitu teman-teman. Pertama,
Kalau caper ke manusia, caranya tampakkan diri kita. Tampakkan kebaikan kita, posting, upload, broadcast, biar orang lain tahu, kemudian mereka memuji kita, menghargai kita, nge-like kita. Tapi kalau kita caper sama Allah, enggak kayak gitu caranya. Justru sebaliknya, rahasiakan kebaikan kita. Rahasiakan amal kita. Rahasiakan ibadah kita. Jangan tampakkan kepada manusia, biar menjadi rahasia saja. Kenapa? Allah suka dengan rahasia hambanya. Allah suka kalau kita merahasiakan suatu amalan, biar itu menjadi rahasia kita berdua aja sama Allah. Itu romantis banget. Kalau kita merahasiakan ibadah kita akan di-like di langit. Kalau kita tampakkan, kita di-like di bumi. Sekarang silakan pilih, mau di-like di bumi apa di-like di langit? Benar. Kayaknya habis ini akunnya langsung ditutup nih. Saya nggak mau pakai lagi Instagram. Kenapa? Pengen jadi selebgram langit. Ya. Pengen viral di langit, nggak mau lagi viral di bumi. Apaan sih selebgram segala macam. Jadi sinis gitu ya. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, siapa segala macam. Enggak deh. Gua mah nggak terkenal emang di bumi. Dan emang susah. Gua mah terkenal di langit aja. Bener loh, walaupun bercanda tapi bener. Terkenal di bumi susah. Susah banget, makanya banyak yang jungkir balik, bolak-balik, muter-muter sampai jatuh sendiri. Itu gara-gara pengen terkenal di tik. Susah, itu juga belum tentu terkenal. Nambah followers 2, 3. Sesekali nambah banyak, salah dikit dibully rame-rame sampai kena mental. Susah, terkenal di bumi itu susah. Kok Ustadz tahu? Saya nggak sengaja nambah followers sekian, kemana-mana tuh nggak ada lagi privacy teman-teman. Ustadz foto sebentar, maaf ya saya lagi ini nih. Sebentar aja Ustadz, sebentar. Saya pakai masker. Ustadz boleh buka maskernya? Oh ya, buka apa lagi? Udah cukup masker aja Ustadz. Capek. Masa semuanya di request gitu ya? Tapi saya menghargai, mungkin dia pengen karena dia mencintai saya karena Allah, mungkin pengen dapat kenang-kenangan, oke lah. Tapi 1, 2, 10, 20, kadang-kadang bawa keluarga lagi enak-enak makan, baru baksonya di sini, Ustadz Hanan ya? Mirip ya. Kadang-kadang udah pakai masker ketahuan gara-gara ngomong, suaranya Ustadz Hanan nih, ketahuan juga misalnya. Tapi kalau mau terkenal di langit, nggak seribet itu dan nggak nyiksa itu. Nggak akan ribet untuk terkenal di langit itu. Kita mudah banget untuk terkenal di langit. Kita mudah banget untuk jadi viral dan selebgram di langit teman-teman. Dibandingkan terkenal dan jadi selebgram di bumi. Caranya gimana? Rahasiakan amal kita. Berarti Ustaz nggak ada boleh satupun amal kita yang diketahui manusia? Enggak juga. Maksud saya, jangan semua amal soleh kita ditampilkan ke manusia. Sisain sebagian yang kita rahasiakan hanya kita dengan Allah aja berdua. Jangan ada manusia yang tahu. Berapa banyak Ustaz? Terserah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau bisa rahasiain sekuat mungkin. Tahajud misalnya. Udah setahun kita tahajud setiap malam. Gak ada yang tahu di kos-kosan. Kebenaran di kamar kos-kosan kita sendiri. Kita sholat sendiri, nggak ada yang tahu. Teman-teman taunya kita tidur, bangunnya subuh, atau dia taunya kita bangunnya duha. Walaupun benar. Jadi kita nggak ada yang tahu nih ahli tahajud ya. Tiba-tiba pas kita lagi nongkrong bareng teman, ada teman kita bilang, gimana sih cara biar bisa bangun tahajud? Nih gua nih pengen banget tahajud tapi sampai sekarang belum bisa. Kalau kita mau jaga rahasia, kita akan bilang cari aja di Google, banyak kok tipsnya dari para asatis, kan gitu ya? Padahal kita tahu caranya karena kita udah setahun mempraktekannya. Tapi karena kita terlalu baik pengen sharing pengalaman, kita bilang sebetulnya tahajud itu gampang sih. Saya sih udah setahun gak pernah tinggal ya, alhamdulillah. Wah udah, selesai itu udah. Jangan kepancing, kalau mau punya rahasia sama Allah, setialah. Jangan selingkuh, dalam tanda petik ya. Kalau mau punya rahasia berdua sama Allah, sabar. Kalau dipancing, jangan kepancing. Udah biarin, kita senyum dalam hati aja. Setahun. Ya, tapi jangan diomongin, di hati doang. Dan jangan ekspresinya ekspresi bangga diri gitu. Nggak ngomong sih tapi, apa-apa tahajud. Jangan gitu juga sih, itu ketahuan tetap ya. Biasa aja, tahajud ya gimana ya, yuk kita belajar bareng. Kan keren tuh ya.
Nanti kalau kita ada rasa di dalam hatinya, wah keren juga ya saya, gak apa-apa lah minimal gak kita tampilkan, lalu istighfar setelahnya. Jangan sampai kita kepancing, begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan tilawah. Baca Al-Baqarah, setelah selesai Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir, cekrek. Alhamdulillah hari ini selesai Al-Baqarah, Masya Allah. Posting, selesai sudah viral di bumi, like-nya banyak, doa dari orang-orang yang komen Masya Allah bagus, tapi di langit udah gak di like, unlike langsung, unfollow. Kenapa? Karena gak lagi bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara caper ke Allah itu adalah rahasiakan amal kita. Walaupun tidak berlaku untuk semua amalan ya, memang ada amalan yang gak boleh dirahasiain, harus ditampakkan sebagai syiar. Salat jamaah, lo kenapa sih gak pernah ke masjid? Gua kan ikhlas. Ini aneh nih, gara-gara pengen ikhlas gak ke masjid. Dia takut riya katanya kalau ke masjid. Masa saya ke masjid diketahui orang banyak, gak ada rahasia dong saya sama Allah. Enggak, itu sih harus ditampakkan. Salat Jumat, kenapa sih lo setiap Jumat di rumah aja gak pernah ke masjid? Gua tuh orangnya cuma mengharapkan Allah loh ya, gak pengen dapetin perhatian manusia. Gimana cara salat Jumat di rumah? Gak mungkin. Begitu juga dengan amal-amal yang lain yang mungkin memang harus ditampakkan sebagai syiar. Tapi jangan semuanya teman-teman. Jangan semuanya guys. Jangan semuanya geng. Jangan semuanya bestie. Jangan semuanya dikeluarin, rahasiain. Emang Ustadz punya? Tuh lagi. Enggak. Jangan semuanya rahasiain. Kalau bisa istri kita aja nggak tahu. Orang istri juga belum ada ya. Kalau punya, maaf ya ini Ramadan, saya dosa nih lagi nanti batal puasa saya. Kalau udah punya pasangan, kalau bisa pasangan kita aja nggak tahu. Gimana caranya? Lihat Ibnul Musayyib atau Musayyab yang melaksanakan sholat tahajud selama 20 tahun, istrinya aja nggak tahu. Kok bisa? Gimana caranya? Dia tidur bersama keluarganya di waktu yang sama, ketika keluarganya sudah terlelap, dia bangkit untuk tahajud. Sebelum keluarganya bangun menjelang subuh, dia tidur lagi. Sehingga istrinya melihat Ibnul Musayyib dalam keadaan tidur bersama dengan dia dan masih tidur ketika istrinya sudah bangkit. Dijaga sampai 20 tahun. 20 tahun itu pun bukan dia kasih tahu, ketahuan. Pas ketahuan sedih. Kalau kita pura-pura sedih, kok tahu sih kamu? Aduh padahal aku pengen rahasiain loh, ini udah aku jaga loh 20 tahun, capek loh jaganya. Sebutin lagi 20 tahun ya. Seharusnya ya udah deh batal semalam aja deh, kok kamu tahu padahal baru sekarang aku salat tahajud. Kan gak apa-apa kan, cuma 1 malam doang yang batal nih. Tapi disebutin lagi, padahal aku udah berusaha loh selama 20 tahun. Oh jadi 20 tahun, ya iya tapi ya gimana udah ketahuan, astagfirullahaladzim ya. Ibnul Musayyib ketahuan, nangis, sedih ketahuan tuh. Ya Allah, apakah ibadah saya ini tidak istimewa sehingga sampai akhirnya terbuka juga rahasia ini dengan manusia. Kayak gitu. Cari amalan satu aja dulu untuk Ramadan tahun ini ya. Satu aja dulu yang kita rahasiain. Apa misalnya? Tilawah boleh. Tahajud karena di Ramadan itu tahajud lebih gampang. Soalnya kalau nggak tahajud lapar. Ya. Kan tahajud barengan dengan sahur. Jadi lebih mudah. Jadi ke-trigger untuk tahajud. Karena lapar, takut kelaparan besok siang, ya udah bangun sahur. Sebelum sahur, 2 rakaat aja dulu. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Tapi 1 rakaatnya setengah juz. 2 rakaat, 1 rakaatnya Al-Ikhlas, 1 rakaat lagi Al-Falaq, nggak apa-apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Al-Ikhlas juga Al-Quran. Jangan meremehkan. Karena memang itu surat yang kita ikhlas, yang lain kurang ikhlas. Yang lain gaya gitu ya. Saya pernah tuh jadi imam baca surat kalau nggak salah waktu itu Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah. Terus saya lupa. Tiba-tiba di belakang ma taqaddama. Oh ya, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Oke. Biasanya nih kalau sholat berjamaah, imam baca Al-Ikhlas lupa, makmum gak akan ada yang nasehatin. Kenapa? Gak keren. Masa ngasih tahu imam cuman Al-Ikhlas. Sesekali imam baca Ar-Rahman, kan jarang yang hafal lengkap tuh. Beberapa orang doang yang hafal Ar-Rahman lengkap.
Begitu imam lupa, langsung belakang rame-rame. Fabi ayyi ala. Nah itu mah semua orang juga tahu ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, siapa sih yang gak hafal? Imam bukan lupa, imamnya keselak. Imamnya lagi habis nafas, bentar berhenti dulu ya. Saya pernah juga tuh ngimamin kayak gitu, pas sampai di satu ayat, bukan lupa, lagi menghayati. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Saya menghayati samumin wa hamim. Di belakang wadhillin. Saya hampir bilang tahu. Hampir ngomong gitu kan ya, sebel kan. Saya tahu, nggak usah diomongin, cuma saya lagi menghayati, lagi khusyuk gitu kan. Intinya adalah apapun ayat yang kita baca, insya Allah itu semuanya ayat-ayat yang mulia. Mau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang jelas 2 rakaat aja sebelum sahur. Jaga tuh setiap Ramadan. Kalau selama 30 malam atau 29 malam kita bisa jaga, insya Allah udah jadi habit. Begitu lebaran sampai setahun kemudian itu udah mudah. 1 aja tapi rahasiakan. Boleh juga sedekah, apalagi sekarang sedekah nggak ketahuan, cuman transfer aja. Boleh juga misalnya apalagi duha. Boleh juga misalnya membantu orang yang susah. Apapun bentuknya rahasiakan, minimal 1 aja harus ada rahasia kita berdua dengan Allah. Jangan semuanya dibuka kepada manusia, harus ada minimal 1 aja, minimal. Kenapa teman-teman minimal 1? Bisa jadi cuman itu bekal kita pulang ke Allah teman-teman. Yang lain udah habis kemakan dengan sombong, riya, angkuh, bangga diri, sum'ah, kemudian ta'ajub atau ujub, merasa takjub terhadap diri sendiri. Bisa jadi yang lain itu udah jadi seperti orang nimba air tapi timbanya bocor. Sehingga yang tersisa di akhirat udah tinggal timbanya doang, gak ada isi. Cuman 1 yang kebawa masih aman di hadapan Allah, yaitu yang kita rahasiakan minimal 1. Rahasiain. Kalau bisa saking rahasianya orang sebelah kita pun gak ada yang tahu. Itu cara caper kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi sederhananya teman-teman, kalau mau caper ke manusia boleh, caranya tampakkanlah kebaikan kita. Tapi kalau mau caper kepada Allah, lebih boleh lagi caranya rahasiakanlah kebaikan kita. Tapi la tahzan, jangan kecil hati. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Faman ya'mal mithqala dzarrah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalian rahasiakan ucapan kalian atau kalian tampakkan, Allah tahu banget apa yang ada di dalam hati kalian. Kalian lakukan amal walaupun mithqala dzarrah, Allah tahu dan akan menampakkannya nanti di hari hisab. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, janganlah kalian meremehkan amalan walaupun kecil, walau sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara seiman kalian. Jadi cobalah untuk percaya bahwa kalau kita merahasiakan satu kebaikan kita nggak bakal rugi. Banyak orang berpikir, aduh nggak ada yang tahu, rugi banget sih. Ya, udah capek-capek bantu dia tapi dia nggak ngerti. Gak usah berkecil hati. Kalau kita bantu seseorang dan dia nggak tahu kita yang bantu dia, la tahzan, jangan berkecil hati. Abdullah, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib adalah seseorang yang menjadi inspirasi dalam keikhlasan seperti ini, menyembunyikan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Setiap malam Abbas meletakkan bantuan kepada orang miskin. Dia gantung di pintu rumah orang miskin setiap malam menjelang subuh. Jadi menjelang subuh Abbas itu hobinya ngegantung-gantungin sembako di depan pintu rumah orang miskin. Tapi nggak ngetuk. Kalau kita ngegantungin diketok ya. Ngegantung tok tok tok. Bu udah saya taruh ya bu. Jangan lupa follow saya, subscribe, like dan komen. Abbas digantung pergi. Buru-buru pergi. Ngegantung pergi, gantung pergi. Dilakukan selama bertahun-tahun, penduduk kota Madinah nggak ada yang tahu siapa sih yang setiap malam
ngegantungin sembako di depan pintu orang miskin. Kapan ketahuannya teman-teman? Ketika Abbas sudah wafat, tidak ada lagi sembako yang tergantung di pintu rumah orang miskin, barulah penduduk Madinah tahu ternyata dia adalah Abbas. Gak apa-apa ketahuannya udah wafat, gak bisa sombong lagi. Maka selamatlah amal itu sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasiakan, jangan berkecil hati. Kalau kita lakukan satu kebaikan, Allah tahu, manusia gak tahu, itu keren. Itu udah pasti beruntung. Tapi sebaliknya kalau manusia tahu, Allah gak tahu, dalam makna tanda petik ya, maksud Allah nggak tahu, Allah nggak perhatiin, soalnya nggak ikhlas, maka itu rugi. Saya ulangi, kalau kita melakukan amal, manusia tahu, Allah nggak tahu, maka itu rugi. Tapi kalau kita melakukan amal, Allah tahu, nggak ada satupun manusia yang tahu, itu untung, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti Allah yang akan memuliakan kita dan menunjukkan balasan yang istimewa di sisinya. Mudah-mudahan kita mengerti sekarang sederhana saja gimana cara caper ke Allah, ikhlas. Saya menerjemahkan ikhlas dengan narasi yang analogi tadi, rahasiakan amal kita sehingga kita bisa menjadikan Ramadan sebagai bekal kita pulang ke Allah. Jangan sampai Ramadan menjadi bulan pamer, tapi jadikanlah Ramadan bulan rahasia kita dengan Allah lewat caper-caperan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallah khair untuk gurunda kita Ustaz Ataki. Sebelum nanti ini kurang lebih masih ada 15 menit ya menjelang waktu berbuka, menjelang waktu maghrib ya. Jangan lupa juga nanti insya Allah kita akan tutup bersama karena ini waktu yang prime time banget. Di waktu di Jumat sore menjelang maghrib ini nanti kita akan tutup dengan doa bersama gurunda kita Ustadz Ataki. Tapi sebelumnya jangan lupa juga buat memberikan infak terbaiknya buat teman-teman kita, memberikan kesempatan ya. Silahkan, dan juga yang ingin mendapatkan Al-Quran Special Edition, ada yang mau? Nih ya. Di dalamnya ada Special Edition dan juga mungkin dan ada tanda tangan dari Ustadz Ataki, boleh ya? Ada yang mau? Siapa yang mau? Dilelang. Dimulai dari Rp500.000, ada yang mau? Wow, banyak sekali ya yang tidak ngacu. Mau? Mau teh? 500.000. Oke, ada yang lebih 500.000 mau? Kan namanya lelang. Siapa? Ngacung. Kalau enggak jatuh ke teteh itu 500.000. Teteh yang jilbab merah berapa? 600.000. Alhamdulillah 600.000. Ada lagi? Calon imam nggak ada ngacung nih. Kepala keluarga, ayo tunjukkan. Berapa teteh? 1 M. Wah, murah banget. 1 juta ya. 1 juta ya. Teteh yang sebelah sana, ya ibu sebelah sana, mbak sebelah sana luar biasa. Ada yang lebih dari 1 juta? Berapa? 2 juta ya. Teh, jangan mau kalah teh. Ayo emansipasi teh. 2 juta ya. Ya Allah. Teh, berapa teh? Berapa? Mbaknya berapa? 2 juta nih. Kalau enggak nih, kasih nih. Soalnya mau maghrib bentar lagi. Berapa teh? Harus izin dulu kayaknya ya. Susah. Aman? Berapa ada? Ada tanda tangannya Ustadz Ataki, ini spesial dan emang limited ya. Oh ada 5. Oh iya ada 5 ya. 2 kaget. Enggak. 1 aja. Teteh mau berapa tadi terakhir? 1 juta. Mau? Ya udah kita kasih teteh. Ada lagi nggak yang lebih lagi ada? Nggak ada, karena waktunya sudah sebentar lagi ya udah. Abang dapat 2 juta berarti ya. Nanti teman-teman panitia tolong dikoordinasi ya. Dan Mbak namanya siapa? Masya Allah 1 juta ya. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk dakwah juga. Pastinya terima kasih ya. Masya Allah tabarakallah barakallahu fiik ya. Ada tanda tangan Ustadz Ataki, nanti boleh nanti diberikan tanda tangan yang sangat luar biasa oleh gurunda kita Ustadz Ataki ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat Hijrah Lampung, terima kasih untuk komunitas Cinta Salawat, terima kasih
untuk masjid yang sangat luar biasa, Masjid Baitul Ilmi IIB Dharma Jaya Bandar Lampung. Marilah kita di waktu yang prime time ini, kata gurunda kita, untuk sama-sama menundukkan hati jiwa warga kita untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, yang pastinya akan langsung disampaikan dipimpin oleh gurunda kami Ustadzah Nataki, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة التي أنعمت علينا. لك الحمد على نعمة الإسلام. لك الحمد على نعمة القرآن. لك الحمد على نعمة رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا يا مجيب السائلين يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih barakallahu fiik jazakallahu khair kepada Gurunda Ustadzah Nataki yang sudah menutup dengan doa di acara yang sangat luar biasa, Ramadan sebagai bulan caper kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di penghujung acara karena saat lagi kita akan persiapkan untuk berbuka puasa dan juga melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Untuk itu kami persilakan Ustadz Hanan untuk bisa Ustadz mohon maaf sebentar.
minta izin dulu Ustadz buat tanda tangan dulu yang tadi sudah Teteh yang tadi 600 mau enggak? Al-Qur'annya mau? Mau. Satu lagi boleh Al-Qur'annya? Teteh mau berapa tadi? Satu. Berapa? Mau juga. Boleh Al-Qur'annya lagi, dua lagi? Ada juga yang mau. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga pastinya terima kasih untuk IIB Dharma Jaya, terima kasih untuk sahabat Hijrah Lampung. Dan terima kasih komunitas cinta salawat dan juga masyarakat cinta masjid. Dan terima kasih untuk para sponsor sambal Alu, Rockets, Roti Keset ya, Siger House, Dawet in Lampung, Wakaf Quran, Dharma Jaya The Best, Ikan Bakar Gembul, Kebab Salahuddin, dan juga supported by Dharma Jaya The Best, Masjid Ad-Du'a, Masjid At-Taqwa, Masjid Taqwa Metro, Ayo Cinta Masjid, dan juga media partner. Terima kasih @Lampung, @Info Kiai, @Info Lampung Terkini, @MPQ _channel @dd.lampung @ddf.lampung ya, dan organized by sahabat Hijrah Lampung. Jangan lupa di follow Instagram dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan terima kasih untuk komunitas cinta selawat, boleh juga di follow di @komunitascintaselawat88 ya. Terima kasih, mohon izin dulu, mohon waktunya. Ini karena waktunya sangat luar biasa sekali. Mepet sekali karena kita harus mengejar acara di kota metro ya, Bandar Lampung. Boleh ya minta bantuannya teman-teman dari sahabat Hijrah Lampung.